Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemula. Jumpa kembali dengan tutorial pemula di meja servis pemula untuk para pemula. Oke, di sini saya punya satu buah ponsel bermerek Redmi dengan tipe 4X atau kode name-nya Satoni. Di sini permasalahannya adalah touchscreen-nya retak, meskipun normal-normal saja, tapi si user menginginkan touchscreen-nya diganti. Untuk itu saya akan bertutorial lagi bagaimana cara membongkar touchscreen ini dengan selamat sampai down. Oke. Peralatannya adalah ini adalah pelapis tempered glass. Alat ini sangat mudah dijumpai, bekas pemasangan tempered glass. Jangan dulu dibuang, karena dengan alat-alat seperti ini kita bisa dapat cuan atau minimal dapat untung 100k dari mengganti touchscreen. Itu modal kecil dapat untung yang lumayan. Oke, tutorialnya seperti ini. Gunakan sela-sela ini untuk agar si plat ini bisa masuk ke dalam. Hati-hati, jangan terlalu dalam karena bisa menyebabkan black spot atau noda hitam pada LCD-nya. Nah, seperti ini, pelan-pelan supaya longgar dulu, jangan terlalu bernafsu ingin segera selesai. Pelan-pelan rasakan sensasinya. Oke. Kenapa saya menggunakan ponsel ini dalam keadaan membongkarnya dalam keadaan LCD-nya menyala? Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya kesalahan yang kita lakukan, karena dengan LCD-nya menyala kita dapat mengontrol pergerakan si plat ini sehingga tidak menyebabkan black spot atau noda hitam karena terlalu dalam memasukkannya seperti ini. Nah, kalau terlalu dalam itu kelihatan ada riak di ujung sini. Jadi kita bisa mengontrolnya. Nah, inilah cara yang saya sering gunakan dalam proses pengangkatan atau pembongkaran LCD dari frame-nya. Oke. Jangan lupa untuk Anda yang pemula mungkin belum mengetahui seluk-beluk atau bentuk dari LCD Redmi 4X ini, bisa googling dulu untuk mengetahui posisi dari touchscreen ini pada posisi fleksibelnya. Mungkin baru pertama kali dapat servisan atau pasien yang menginginkan penggantian pada touchscreen-nya. Seperti telah kita ketahui bahwa posisi fleksibel touchscreen ada di sini dan fleksibel LCD di bawah. Ongkos atau biaya penggantian touchscreen ini itu relatif terserah pada kesepakatan antara user dan teknisi. Misalkan Anda kenakan tarif ganti LCD untuk meminimalisir kerugian akibat kesalahan atau kerusakan pada LCD-nya. Misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan saja terjadi black spot atau LCD-nya retak sehingga perlu mengganti LCD satu set.
Itulah gunanya memasang tarif sesuai kesepakatan sehingga kedua belah pihak bisa dapat untung, saling menguntungkan alias simbiosis mutualis. Rupanya masih sangat kuat lemnya, dapat kita bantu dengan memasukkan cairan bensin seperti ini. Saya biasa menggunakan bensin untuk melunakkan si lemnya. Oke. Dapat dirasakan perubahannya. Oke, sementara masih berproses menunggu agar si lemnya mencair dengan menambahkan cairan seperti ini. Karena saya sudah sering mendapat pekerjaan seperti ini, jadi saya tidak terlalu khawatir dengan posisi fleksibelnya. Videonya akan saya buat beberapa bagian di part ini khusus untuk pembongkaran. Nanti di part kedua akan ada proses separasi atau pemisahan LCD sama touchscreen menggunakan separator LCD yang saya miliki. Jadi untuk tutorial kedua nanti akan saya upload kembali. Oke. Masih standby di tutorial kali ini, masih baru seperempat perjalanan, masih semangat, tetap hati-hati, jaga emosi, jangan terlalu bernafsu untuk segera melepas lemnya, karena emosi kita sangat mempengaruhi keberhasilan dalam proses pengangkatannya. Ingat, kontrol diri Anda untuk dapat memastikan berjalannya proses pengangkatan LCD ini dengan baik. Oke, masih sangat alot. Di antara kawan-kawan yang lain mungkin ada yang menggunakan teknik pemanasan dengan blower ataupun dengan pengering rambut dan sejenisnya. Itu terserah Anda, karena setiap teknisi punya cara masing-masing. Sudah mulai terasa longgar lem-lemnya. Ingat, yang kita prioritaskan adalah mengangkat bagian terdalam. Nah, kelihatan kan kalau terjadi kesalahan masuk ke dalam, tapi itu tidak bermasalah karena tidak merusak bagian kristal dan bagian bagian apa ya, seperti yang kita ketahui bahwa LCD ini berlapis-lapis. Bagian atas ada glass, lapisan kedua ada touchscreen alias layar sentuhnya, di lapisan ketiga ada yang berfungsi memantulkan atau berfungsi menimbulkan warna atau pemancar warna dari LCD-nya yang disebut dengan lupa saya.
Videonya tidak saya edit dan tidak saya potong-potong sehingga tutorialnya apa adanya, sehingga Anda bisa dapat belajar secara full dari pengalaman saya. Mungkin Anda pemula, karena tutorial saya ini didedikasikan atau diperuntukkan untuk Anda yang masih menunggu panggilan interview atau mungkin belum jelas pekerjaannya, sementara mendapat pekerjaan yang lebih Anda inginkan atau Anda idam-idamkan. Tak ada salahnya Anda mencoba pekerjaan yang mungkin agak asing bagi Anda. Siapa tahu pekerjaan seperti ini bisa mendatangkan penghasilan sampingan. Siapa tahu Anda bisa menjadi seorang teknisi di bidang ponsel, alias teknisi servis menyervis ponsel. Oke. Nah, jadi ketika terjadi kesalahan, nah misalnya kalau dalam kelihatan karena LCD-nya menyala, sehingga kita bisa menarik kembali. Oke. Akan kita ambil bagian terbawah dari LCD-nya menggunakan plat yang agak keras seperti ini. Sudah didapati posisi terbawah dari LCD. Nah, terus salah. Tidak hanya skill namun juga keberanian harus dimiliki oleh teknisi, karena setiap pekerjaan ada risiko yang harus dibayar. Karena semakin besar risiko, semakin besar pula peluang keuntungan yang dapat Anda peroleh. Oke. Saya masih kesulitan mendapatkan posisi terbawah dari LCD-nya. Boleh saya bantu dengan plat ini. Nah, posisi menyala seperti ini bermanfaat sekali untuk membantu kita menemukan posisi terbawah dari LCD-nya, karena kita dapat melihat secara langsung ke dalam tanpa bantuan senter. Jadi usahakan setiap kali bongkar LCD dalam keadaan layarnya menyala. Bisa Anda bayangkan berapa risiko dan keuntungannya. Kita komparasi, seperti itulah risiko pekerjaan mengangkat atau membongkar LCD seperti ini. Seperti apa pula risiko dan keuntungannya. Masih cukup alot pemirsa, kita bantu lagi dengan cairan bensin seperti ini. Videonya tidak saya edit, apa adanya, jadi dapat Anda saksikan betapa sulitnya mengangkat atau membongkar seperti ini. Tidak hanya skill, pengalaman, tapi juga nyali mutlak diperlukan. Untuk para suhu bisa di skip saja video saya
Ingat, tetap tenang, kontrol emosi, jangan terburu-buru, karena ketenangan kita menentukan keberhasilannya. Oke, sudah dapat saya angkat, sudah menemukan posisi terbawah dari LCD-nya. Untuk mengangkatnya kita perlu memotong fleksibel dari touchscreen-nya agar lebih mudah. Namun saya tidak menemukan cutter, jadi akan saya bantu dengan menggunakan gunting saja. Tak ada. Nah, black spot seperti ini sudah merupakan resiko. Nah, bisa jadi terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Namun tak usah khawatir karena kita bisa menggunakan bubble remover untuk menghapus black spot atau titik hitam pada LCD-nya. Nah, hal-hal seperti ini sangat lumrah kita temui. Tapi setelah adanya alat yang dinamakan bubble remover atau penghapus gelembung, hal seperti ini bisa diatasi dengan sangat mudah. Beda lagi pada zaman sebelum adanya alat yang dinamakan bubble remover. Ketika terjadi black spot atau titik hitam seperti ini, otomatis kita harus mengganti LCD-nya, sehingga LCD bekas seperti ini sangat sulit dimanfaatkan dan terbuang sia-sia. Namun berkat perkembangan teknologi, adanya alat yang dinamakan bubble remover, kita bisa menggunakan LCD yang meskipun sudah ada titik hitam atau orang sering menyebutnya tompel, ada tompelnya katanya. Nah, sudah dapat diangkat. Bagian atasnya dapat kita potong menggunakan gunting saja. Nah, fleksibel touchscreen-nya sudah saya potong, tinggal kita angkat LCD-nya dan sudah dapat dikelupas secara sempurna. Tinggal buka backdoor, angkat soket, dan kita akan separasi, kemudian kita akan bubble pada black spot ini. Demikian tutorial kali ini. Videonya real, asli, dan tidak mengada-ngada. Seperti inilah prosesnya untuk para pemula. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.